Kita bisa membayangkan betapa kacaunya dunia ini kalau Tuhan memberikan semua yang kita inginkan, semua yang kita minta padanya. Mungkin satu orang ada yang minta supaya hari ini hujan, yang lain minta jangan hujan deh, cerah, terang. Mungkin yang satu meminta yang lain lagi. Dan kalau itu semua diberikan, alangkah kacaunya dunia ini. Untunglah Yesus tadi mengatakan bahwa mintalah, Bapamu memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah suara permohonanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. 3 kesalehan utama yang semakin kita dalami di masa Prapaskah adalah puasa, berderma, dan berdoa. Kita akan belajar dari Ratu Ester bagaimana dia berdoa, dan dari Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk tidak henti-hentinya berdoa. Kita siapkan hati kita untuk perayaan cinta kasih ini dengan terlebih dahulu menyesali dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, karuniakanlah kepada kami roh yang selalu memikirkan dan melakukan yang baik, dan semoga kami selalu hidup seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan, Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal, tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menempatkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja, para Allah, dan penguasa sekalian kuasa. Turunkanlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku.
Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buat tanganmu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, alangkah kacaunya, alangkah mengerikannya kalau Tuhan memberikan semua yang kita inginkan. Kita bisa membayangkan betapa kacaunya dunia ini kalau Tuhan memberikan semua yang kita inginkan, semua yang kita minta padanya. Mungkin satu orang ada yang minta supaya hari ini hujan, yang lain minta jangan hujan deh, cerah, terang. Mungkin yang satu meminta yang lain lagi. Dan kalau itu semua diberikan, alangkah kacaunya dunia ini. Untunglah Yesus tadi mengatakan bahwa mintalah, Bapamu memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan hanya memberikan yang baik kepada kita. Dan ini kabar baik, karena tidak semua permintaan kita ternyata baik. Atau tidak semua keinginan kita ternyata baik. Tetapi Tuhan memberikan yang baik. Kalau demikian, karena kita kadang-kadang keinginan kita, permintaan kita tidak baik, apakah berarti kita tidak usah berdoa? Tidak. Yesus tidak mengatakan kamu harus menemukan keinginan yang baik dulu baru berdoa. Tidak. Sabda Tuhan sungguh meneguhkan kita. Karena apapun yang kita minta, Tuhan memberinya yang baik. Jadi jangan takut berdoa meskipun mungkin doa kita, keinginan kita mungkin belumlah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita memang tidak tahu apa yang sungguh baik bagi kita. Kita merasa bahwa itu baik, kita minta pada Tuhan. Baik. Dan itu harus kita lakukan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan hanya akan memberikan yang baik kepada kita. Maka kalau berdoa, kita mempunyai keyakinan iman ini, bahwa Tuhan
akan memberikan yang baik kepada kita. Lalu kita akan berani berdoa. Kalau nanti kita dikabulkan, permintaan kita diberikan oleh Tuhan seperti yang kita minta, kita tidak akan lupa bahwa ini adalah anugerah. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk tidak lupa nanti, sehingga kita akan bersyukur kalau ternyata kita mendapatkan sesuatu seperti yang kita doakan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta pada Tuhan, hati kita pun akan siap. Karena kita yakin bahwa Tuhan hanya memberikan yang baik. Barangkali ini bukan yang terbaik yang saya minta. Atau setidaknya, atau mungkin Tuhan memberi jawaban lain yang lebih baik sebetulnya, yang tidak sama persis dengan yang saya minta. Dan saya harus menemukan jawaban Tuhan itu yang lebih baik untuk saya. Tidak perlu takut untuk berdoa. Mintalah pada Tuhan, karena Tuhan hanya memberikan yang baik, yang sangat baik kepada kita. Mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, berkat misteri kudus yang telah kami terima ini, Engkau meneguhkan karya penyelamatanmu dalam diri kami. Semoga ibadat suci ini menyembuhkan kami untuk hidup sekarang dan masa mendatang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Kiranya Allah memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita semua diutus. Amin.